tentang Medina Zain. Saya kemarin untuk yang pertama tentang Medina Zain. Saya kemarin sekitar pukul 12 tengah hari sudah datang membesuk klien saya, saudari Medina Zain alias Medina Susani. Dari pertemuan tersebut saya melihat langsung bahwa Medina dalam keadaan sakit. Dan Medina dirawat. Dan Medina diisolasi mandiri. Maksudnya isolasi. Dia membayar secara pribadi, dibantu keluarganya dan investornya. Kemudian saat ini dalam isolasi tersebut, Medina dalam perawatan yang sangat serius. Dan sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, bahwa Medina akan dilakukan observasi selama 2 minggu yang disebut dengan visum psikoterapis. Jadi bukan visum ad aevertum, bukan. Ini visum psikoterapis. Akan dicek saraf-sarafnya, bipolarnya. Dan bipolar Medina Zain adalah bipolar akut tahap tertinggi. Tapi bukan gila ya, bukan gila. Ingat, bukan gila. Tapi bipolar akut tahap tinggi. Dan alhamdulillah, begitu pihak rumah sakit tahu saya datang, mereka tahu saya pengacaranya karena di rumah sakit itu sudah heboh tentang Medina Zain, maka wakil direktur rumah sakit dan Kasubag Hukum, ya Andi ya, tim saya yang kesana, Andi Nasution dan saudara Gusti Gunawan Daulay, itu bertemu saya dan saya tanya bahwa apakah benar Medina sakit? Jawabnya iya. Apakah benar Medina dalam keadaan dirawat? Jawabnya iya. Apakah Medina dalam keadaan sehat? Jawabnya tidak. Jadi kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Medina pura-pura sakit untuk menghindari persoalan hukum, maka jawabnya tunggu Medina nanti sehat. Dan tuduhan kalian itu oleh keluarganya komunikasi dengan saya, oleh investornya komunikasi dengan saya, maka tidak ada pilihan lain akan membawa persoalan ke penegak hukum. Jadi jangan ada bahasa yang mengatakan, ya ini Rasman ini tiap hari ke media, lapor polisi. Lah, kan klien saya banyak. Bukan satu klien saya. Hari ini saya buka di Google, dari 4 berita yang keluar, 3 itu berita tentang saya dan klien saya. Saya buka YouTube juga begitu. Terus salah saya apa? Ya karena saya lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan lagi viral. Ya, saya dengan tenang menyampaikan tugas saya. Jadi kadang-kadang netizen ini nggak ngerti. Oh, Rasman bolak-balik ini saya ini bekerja. Kalau ada laporan terkait dengan peristiwa hukum, ya ke polisi. Kalau itu pidana umum, pidana khusus boleh polisi, boleh kejaksaan, boleh KPK. Kalau korupsi. Jadi saya ini statement, tidak mau saya melayani 1 hari bisa 20 wartawan yang nanti bisa akan bias
saya press kok untuk update. Dan itulah wartawan selalu minta saya, sehingga saya memberitahu. Misalnya tadi ada beberapa wartawan, Bang, kami bocoran dong, nggak bisa, saya bilang. Saya akan bicara satu statement supaya tidak bias. Nah, karena itu maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya peringati. Sekaligus saya warning atau saya peringatkan. Pertama, Saudara Dennis, cabut kata-katamu yang mengatakan Medi pembohong, penipu, dan membuka posko orang-orang yang merasa ditipu oleh Medina Zain. Dan Anda mengatakan bahwa Medina itu tidak sakit, mana mungkin orang bipolar bisa menipu. Anda menuduh, menjustifikasi, maka saya minta saudara untuk menurunkan posko yang ada di kanal YouTube saudara itu. Dan kalau tidak, keluarga dan Medina akan menempuh jalur hukum. Ini bukan gertakan saya, ini klien saya yang minta gitu. Ya mau 1000 pun nanti laporan polisi saya sebagai kuasa hukum, ya monggo gitu. Saya memperingatkan, apakah delik hukumnya masuk? Jawabnya masuk. Di mana? Nanti kita lihat. Kan undang-undang, pelanggaran undang-undang IT kan tidak mesti di Polda Metro, tidak mesti di Mabes Polri, bisa di Polres mana saja. Makanya ancaman hukumannya itu tinggi dan itu sangat berat. Itu Dennis ya. Dennis sudah undang saya, sudah WA saya, nanya kapan saya ke kanal kamu. Saya minta sebelum saya datang ke tempat kamu, turunkan itu. Dan kamu, Dennis, harus menyampaikan permohonan maaf karena uang kamu sudah dikembalikan. Apa legal standing kamu? Apa kedudukan hukum kamu? Sehingga kamu berani-berani mengatakan bahwa Medi itu pura-pura sakit dan atau menghindar dari sakitnya. Dan datang lagi ke tempat saya press con. Saya ini kalau persoalan pribadi saya bisa maafkan. Kan dia dengan jelas kok mengatakan saya pansos, Hotman Paris segala macam. Saya nggak ada urusan, untuk apa saya laporkan kau? Kecuali kau terang-benderang menghina saya. Nah, jadi Dennis, saya minta untuk kau itu doakan Medina sehat, kita akan tempuh jalur hukum. Yang kedua, Uya Kuya. Uya, kau kenal saya kenal kau. Astrid kenal saya kenal Astrid. Saya ingatkan, pemilik kanal YouTube apapun, apakah saudara sudah punya izin untuk saudara bisa menginterogasi orang tanpa keberimbangan? Check and balances information, asas konfirmasi tidak dilakukan. Jangan-jangan nanti seperti Dennis mengaku sebagai wartawan tapi tidak ada kartu pers. Banyak yang WA saya itu wartawan senior. Ya benar itu Pak Rasman, lah saya ini wartawan. Anda punya kanal YouTube belum tentu Anda wartawan. Anda reporter di situ menginterogasi orang, mengklarifikasi orang. Nah, yang saya sesalkan dari Uya Kuya, belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi ke situ. Saya lihat ada FA di situ diundang. Kalian lihat nggak? Ada mengatakan bipolar, ada mengatakan ini, ada katanya pengacara bipolar. Farhad, kau sebut saja nama saya. Maksud kau tuh saya bipolar? Bilang. Sekarang. Kalau sebut-sebut pengacara bipolar, apakah ke saya atau tidak? Bilang. Kan sudah saya telepon kau. Sudah saya call kau di bandara. Saya tantang, apa mau kau? Saya tidak pernah cari masalah. Saya lihat Farhad ini ngomong di media itu, orang yang mengganggu Hotman sama dengan mengganggu Farhad. Ya Allah, bukalah Instagram saya itu. Kau menghina-hina Hotman Paris, tidak dapat jawaban dari Hotman. Jangan melebar kemana-mana. Kalau bipolar saudara Medina Zain, itu kita lihat dari dokter dan pengaku dokter. Tapi kalau sebut-sebut pengacara bipolar, sebut saja. Kalau saya bilang, Farhad menyebut di situ, mengomentari
Katanya pengacara begini-begini, lebih apa, uratnya itu keluar dia pengacara atau tukang ribut. Tapi nggak sebut nama, saya telepon dia. Dia bilang saya nggak sebut nama kok, kan nggak gentle. Saya mau 1.000 orang pun sebelah sana perang sama saya, nggak ada urusan sama saya. Saya juga punya ribuan orang di sini kok, cuma saya tidak keluarkan orang itu. Di swasta, tertawa saya melihatnya. Nanti saya akan cobakan, itu sudah menjadi berita umum, ini saya ungkap. Tanya kalian, Farah tuh maunya apa? Apakah pernah saya ada masalah sama dia? Apakah pernah saya menipu dia? Apa pernah saya mengganggu istri dia? Apalagi karena dia nggak ada istri sekarang? Atau yang lain? Ya. Jadi dia ini, Farhan ini mau melebarkan masalah, dibawanya ke sana, dan ini ingat Uya, kau sudah beberapa kali wawancarai orang terkait Medina Zain, sementara kau tahu saya pengacaranya dan kau tidak undang saya. Uya, kau pun tidak kabar hukum Uya. Astrid, kau pun tidak kabar hukum. Sama dengan saya tidak kabar hukum. Saya minta undang saya bicara fair. Itu Uya, ya. Yang kedua yang ketiga tentang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad datang konsultasi ke Polda Metro. Apakah hak dia? Iya, hak Raffi. Dan ini terkait dengan Medina Zain, tapi tidak terang. Tidak terang. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Uya itu melaporkan Medina, nomor LP-nya mana. Saya sudah minta hubungi saya, tidak pernah dihubungi, malah mengundang yang lain kemana-mana. Saya malah curiga gitu. Apa kurang top lagi? Kan sudah top juga Uya ini. Saya bertanya ini, bukan menuduh. Nah, kemudian Raffi Ahmad, Raffi juga saya WA nggak balas. Nagita juga saya balas, padahal pernah saya chatting dengan Raffi juga. Pernah juga dibalas. Saya pernah duduk, ini Medi, ini saya, depannya Nagita, istrinya Raffi. Nah, yang perlu saya sampaikan, Raffi, kamu kan ada komitmen dengan Medina Zain akan menjadi brand ambassador dari salah satu perusahaan di Bandung yang itu adalah klien tetap saya. Dan klien tetap saya itu sudah mentransfer uang. Menurut chattingan, data yang disampaikan oleh pihak Medina kepada saya, bahwa Raffi tidak berkenan menjadi brand ambassador. Sementara uang sudah ditransfer, dan uang itu sudah ditransfer kembali oleh Raffi kepada MD Glowing. Dan uang itu ada di sana. Kata keluarga Medi dan Medi kepada saya. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi brand ambassador ini melaksanakan atau tidak untuk jadi BA di PT klien tetap saya itu, pabrik kosmetik itu kewajiban hukum siapa? Kewajiban hukum Raffi Ahmad dong. Karena saya punya video Raffi Ahmad itu mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PT itu. Jadi apa yang saya mau sampaikan sebagai pesan moralnya dan pesan hukumnya adalah bahwa Raffi, kalau kamu merasa ditipu, sementara kamu sudah kembalikan uang itu, mananya yang ditipu? Iya dong. Uang dikembalikannya ke rekening MD Glowing.